Pembangunan lift kaca di Bali yang sempat viral dan menuai pro kontra akhirnya akan dibongkar oleh Pemprov Bali. Apa penyebabnya? Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan langkah tegas pemerintah provinsi terhadap proyek lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Setelah resmi memutuskan penghentian pembangunan, Koster kini membuka opsi pelelangan proyek pembongkaran jika investor tak mematuhi perintah pembongkaran dalam batas waktu yang ditentukan. Keputusan ini disampaikan Koster dalam konferensi pers di Denpasar, Minggu 23 November 2025, menyusul temuan 5 pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh PT Indonesia Kaisi Tourism Property Investment Development Group. Adapun mereka adalah pengembang lift kaca yang sempat menanam investasi sekitar 200 miliar dengan 60 miliar khusus untuk pembangunan lift. Koster menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menanggung biaya pembongkaran jika investor mangkir dari kewajiban. Opsi ini dipilih demi menekan anggaran daerah dan mencegah kerugian negara akibat bangunan yang sejak awal bermasalah secara perizinan. Pemprov Bali memberikan waktu 6 bulan bagi investor untuk membongkar seluruh konstruksi secara mandiri, 3 bulan tambahan untuk memulihkan fungsi ruang setelah pembongkaran jika lewat tenggat. Pembongkaran akan diambil alih pemerintah provinsi bersama Pemkab Kelungkung. Ada 3 konstruksi utama yang diminta untuk dihapus seluruhnya dari tebing Kelingking. Bangunan loket tiket seluas 563,91 meter persegi yang berada di bibir jurang, jembatan layang penghubung sepanjang 42 meter, bangunan lift kaca termasuk restoran dan pondasi seluas 846 meter persegi dengan tinggi mencapai 180 meter. Ketiga bangunan tersebut dianggap melanggar tata ruang, membahayakan kawasan pesisir, serta mengganggu orisinalitas bentang alam Nusa Penida. Dalam sumber kedua, Koster merinci 5 pelanggaran utama proyek ini. Semuanya terkait peraturan tata ruang dan perizinan. Yang pertama, berada di kawasan sempadan jurang. Bangunan lift kaca termasuk pondasi dan viewing deck berdiri di zona yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan untuk konstruksi berat. Yang kedua, tidak memiliki rekomendasi gubernur soal pemanfaatan wilayah pantai dan pesisir. Yang ketiga, tidak ada rekomendasi gubernur terhadap kajian kestabilan jurang. Yang keempat, tidak ada validasi KKPR bagi penanam modal asing, dokumen OSS terbit otomatis tanpa prosedur validasi yang diwajibkan sebelum PP 28/2025. Yang kelima, bangunan berada di wilayah perairan pesisir tanpa izin KKPRL dari KKP, pondasi porpel dan struktur pendukung masuk wilayah yang memerlukan izin ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelanggaran ini berujung pada sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang. Koster menegaskan bahwa proyek seperti ini bertentangan dengan konsep pariwisata Bali yang berbasis budaya dan kelestarian alam. Ia menolak wacana kemudahan ekstrim bagi wisatawan yang berpotensi merusak karakter daerah. Baginya, menjaga masa depan Nusa Penida jauh lebih penting dibandingkan menerima investasi yang mengabaikan aturan dan merusak lingkungan. Koster juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya akan menyoroti investor, tetapi juga pihak yang terlibat dalam proses perizinan permasalahan sejak awal. Ia menyatakan akan berkomunikasi dengan Pemkab Kelungkung untuk menelusuri indikasi kelalaian atau penyimpangan dalam perizinan.
Koster menekankan bahwa seluruh investasi yang masuk ke Bali harus mematuhi peraturan perundang-undangan, aspek pelestarian ekosistem alam, budaya, dan kearifan lokal Bali. Upaya ini merupakan penegasan agar tidak terjadi kembali berbagai pelanggaran oleh para pemangku kepentingan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.